Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, perkenalkan nama saya Fairuz Nazir, dari PT Perkebunan Nusantara 4 Regional 3, peserta PLDP 3 Bidang Keuangan dan Akuntansi Angkatan 20. Saya akan mencoba menjelaskan secara singkat beberapa materi. Yang pertama adalah tentang akuntansi dan keuangan. Akuntansi adalah suatu kegiatan yang menyajikan informasi, terutama yang bersifat keuangan, mengenai suatu kesatuan ekonomi yang digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Akuntansi keuangan berfokus pada penyajian informasi keuangan bagi para pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Akuntansi adalah suatu kegiatan yang menyajikan informasi, terutama yang bersifat keuangan, mengenai suatu kesatuan ekonomi yang digunakan untuk pengambilan keputusan ekonomi. Akuntansi menyajikan informasi bagi stakeholder untuk menaksir prospek aliran kas, aktiva dan kewajiban, prestasi keuangan, dan sumber perolehan dan penggunaan dana. Output dari akuntansi adalah laporan keuangan, yaitu catatan informasi keuangan suatu perusahaan, yang dapat digunakan untuk menggambarkan posisi keuangan dan kinerja perusahaan. Laporan keuangan yang lengkap biasanya meliputi laporan posisi keuangan atau neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan. Ada beberapa klasifikasi biaya untuk pengambilan keputusan. Yang pertama, biaya diferensial, adalah perbedaan biaya yang terjadi di antara beberapa alternatif keputusan. Yang kedua, biaya tertanam atau tenggelam atau sunk cost, adalah biaya YG telah terjadi dan tidak dapat diubah oleh keputusan apapun yang dibuat saat ini atau nanti. Yang ketiga, biaya kesempatan atau opportunity cost, adalah biaya yang hilang pada saat keputusan telah dibuat. Yang keempat, biaya relevan, adalah biaya akan terjadi di masa mendatang akibat dari perbedaan di antara berbagai alternatif keputusan. Misalnya akan beli mesin pabrik A dan mesin pabrik B, masing-masing ada upah operator. Jika upah operator A dan B sama, maka tidak relevan untuk pengambilan keputusan. Tetapi jika berbeda, akan relevan untuk pengambilan keputusan. Dan yang terakhir, biaya tunai, yaitu biaya yang membutuhkan pengeluaran kas di masa mendatang akibat keputusan sekarang atau keputusan yang akan datang. Materi yang kedua adalah tentang konsep inti pemasaran. Konsep dasar inti pemasaran adalah dimulai dari keinginan, kebutuhan, permintaan, penawaran, produk, produsen, pelanggan, transaksi, relasi, pasar, pemasar, dan pemasaran. Kesimpulan dari pemasaran adalah fondasi bagi kesuksesan suatu bisnis. Dengan memahami dan menerapkan konsep-konsep inti perusahaan dapat mencapai tujuan bisnisnya dan membangun merek yang kuat dan berkelanjutan. Materi yang ketiga adalah tentang perencanaan dan pengembangan bisnis. PT PN Group sebagai salah satu perusahaan BUMN di bidang perkebunan menghadapi tantangan dalam mengembangkan bisnis dan mengoptimalkan aset yang dimilikinya. Pengembangan bisnis yang efektif memerlukan perencanaan strategis yang komprehensif. Mulai dari pemilihan jenis bisnis yang akan dikembangkan, pengelolaan aset secara optimal, hingga penerapan kebijakan dan SOP yang tepat. Perencanaan bisnis merupakan proses memilih dan menetapkan kegiatan yang harus dilakukan, kapan, bagaimana, dan oleh siapa. Esensi perencanaan meliputi pengambilan keputusan yang bertujuan mewujudkan kondisi masa depan yang diinginkan dan menjadi respons terhadap masalah saat ini. Prinsip-prinsip perencanaan seperti efisiensi, komitmen, fleksibilitas, dan perencanaan strategis menjadi landasan penting dalam menyusun rencana bisnis yang efektif. Studi kelayakan bisnis adalah studi mendalam untuk menentukan kelayakan suatu usaha dari berbagai aspek, termasuk manfaat yang diperoleh dibandingkan biaya. Studi kelayakan bisnis penting untuk menghindari investasi yang merugikan dan memudahkan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pengendalian proyek bisnis. Kompleksitas studi kelayakan bisnis meningkat seiring dengan besarnya investasi dan faktor-faktor yang mempengaruhi proyek. Pemahaman mendalam tentang konsep perencanaan dan pengembangan bisnis, optimalisasi aset, serta studi kelayakan bisnis adalah kunci untuk mendorong transformasi dan pertumbuhan PT PN Group. Dengan perencanaan yang matang, kebijakan yang jelas, dan kajian risiko yang komprehensif, perusahaan dapat meningkatkan nilai aset, memperluas bisnis, dan berkontribusi pada peningkatan daya saing nasional.